Ya ahobu, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Magdalena Lahagu, kelas 9, siswa dari UPTD SMP Negeri 2 Mande Utara. Pada kesempatan ini, saya akan bercerita tentang sebuah legenda yang berjudul Oyo dan Susua. Yuk kita simak ceritanya. Oyo dan Susua. Dahulu, di sebuah pohon besar di kaki gunung Lematua, ada 2 ekor anak belut berwarna keemasan yang sangat akrab. Yang satunya bernama Oyo dan yang satunya lagi bernama Susua. Belut betina bernama Oyo dan belut jantan bernama Susua. Mereka tinggal bersama di sebuah hulu air yang berukuran kecil. Keduanya bersahabat. Apapun yang terjadi di antara keduanya selalu atas kesepakatan bersama. Baik itu ketika mereka punya makanan, ketika ada hal lain yang mereka sukai, selalu bersepakat. Danau yang kecil itu membuat mereka berdesakan atau kekurangan tempat. Karena seiring berjalannya waktu, mereka beranjak dewasa dan tubuh mereka pun semakin membesar. Keduanya pun berbicara dan menyepakati, sebaiknya kita tinggalkan saja danau ini. Kita pergi ke laut atau ke samudra. Di laut kan luas, besar, dan dalam. Dan kita bisa berenang sepuas kita dan kita bersenang-senang di sana. Dan di laut juga ada banyak jenis makanan, mulai dari udang, ikan, dari ikan kecil hingga ikan besar. Dan ada juga rumput laut yang dapat kita makan. Setelah itu, mereka pun bersepakat dan membuat satu keputusan, yaitu mereka akan meninggalkan danau kecil itu dan pergi ke laut. Dan mereka juga bersepakat bahwa nanti tengah malam setelah usai ayam berkokok yang kedua kalinya, mereka akan segera berangkat. Suara kokok ayam itu sebagai penanda untuk mereka segera bangun. Mereka berangkat melalui jalan yang sama. Mereka berjalan secara beriringan agar di sepanjang perjalanan mereka tidak saling takut. Dan jika ada jalan yang sulit untuk mereka lalui, mereka saling membantu. Lalu, setelah mereka membicarakan itu, mereka pun berpisah menuju tempat istirahat mereka masing-masing dan mereka pun tertidur. Ketika ayam berkokok yang pertama kalinya, keduanya langsung terbangun. Susua berkata dalam hati, "Ini baru pertama kali ayam berkokok, jadi saya lanjutkan saja untuk tidur." Oyo pun melihat sekelilingnya. Ia menyaksikan Susua yang sedang tertidur pulas. Dalam hatinya, ia berkata, "Biarlah Susua asik tidur, saya berangkat duluan saja, agar aku yang cepat sampai di tepi laut. Dan akan kupuaskan hatiku untuk berenang di sana." Oyo pun pergi, dia meninggalkan Susua tanpa pamit. Tiba saatnya juga, terdengar suara kokok ayam yang kedua kalinya. "Kokoroyo!" Susua pun terbangun. Ia melihat sekelilingnya. Oyo sudah tidak ada. Ia pun berteriak memanggil nama sahabatnya itu. "Oyo, Oyo, kamu di mana?" Namun, tak satu pun terdengar sautan. Susua pun tidak tenang. Ia bergegas menghampiri tempat tidurnya Oyo. Namun, ia tidak menemukannya. Susua pun melihat sekeliling tempat tidurnya Oyo. Ia menemui bekas lintasan. Dalam hatinya, ia berkata, "Oyo sudah pergi. Ia telah meninggalkanku dan membohongiku. Tega sekali dia." Saat itu pun Susua sangat marah pada Oyo. Sampai-sampai ia mengutuk Oyo. Dia berkata, "Semoga kamu tergenang di tanah, dihalau oleh gunung, dan 9 tahun lamanya kamu baru sampai di tepi laut." Dan Susua pun berangkat tanpa ditemani oleh Oyo. Setelah itu, Susua pun berangkat
berangkat ke laut tanpa ada satupun yang menghalanginya. Bahkan, ia sampai ke laut dengan sangat cepat. Esoknya, Susua sampai ke laut. Ia mencari Oyo ke sana kemari, namun keduanya tak kunjung bertemu. Ia pun berkeliling-keliling dunia, menyisir berbagai lautan luas hanya untuk mencari Oyo. Namun, ia tidak menemukannya. Susua pun merasa sedih dan gelisah karena belum bertemu dengan sahabatnya itu. Walaupun demikian, Susua tidak pernah berhenti mencari Oyo. Ia tidak pernah putus asa untuk mencari Oyo. Suatu hari, setelah 9 tahun lamanya, akhirnya pun Susua melihat Oyo yang sedang tergeletak di pasir tepi laut. Susua bergegas menghampiri dan menyapa Oyo. "Oyo, Oyo, apakah itu kamu?" Ya, walaupun dengan susah payah, Oyo menyambut Susua. "Iya Susua, ini aku, sahabatmu." Susua pun yang mendengar Oyo, dia langsung mendatangi Oyo. Dan Oyo pun membicarakan betapa sengsaranya ia sepanjang perjalanan. "Susua, aku sangat capek dan lelah sekali. Aku baru sampai di tepi laut 9 tahun lamanya. Aku dihalang oleh gunung-gunung dan berbagai batu-batu besar yang menghalangiku. Sepanjang perjalananku, aku penuh rintangan." Tertimpakanlah semua kutukan Susua kepada Oyo. Karena kenapa? Karena dia telah menipu Susua. Usai menceritakan semua perjalanan mereka masing-masing, dan akhirnya pun mereka berpisah. Mereka ingin menyambung kehidupan selanjutnya dengan sendiri-sendiri saja. "Mampuslah kamu Oyo," gumam Susua dalam hati. "Semoga kamu jara, makanya lain kali jangan berbohong." Nah teman-teman, menarik bukan dari cerita Oyo dan Susua ini? Ya, walaupun legenda tentang Oyo dan Susua ini bisa dikatakan hanya sebatas mitos, tetapi kita bisa mengambil nasihatnya loh, yaitu jangan mengkhianati persahabatan, hindari sifat ingkar janji, dan jangan berbuat curang hanya untuk mendapatkan kesenangan tersendiri. Tetapi biasakanlah hidup dalam kejujuran. Baik, demikian saja cerita saya. Semoga bermanfaat. Salam literasi, ayo membaca, tetap semangat, ya ahomu.